Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiada hentinya kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kali ini Allah masih curahkan rahmatnya kepada kita. Allah masih bimbing hati kita, digerakkan hati kita, diringankan langkah kita, yaitu untuk kita sama-sama berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di setiap langkah kita mengandung rahmat, mengandung barakah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang kita kaji kali ini yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 214. Ayo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Coba baca ulang. Apa artinya? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu, yaitu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, jadi ini ya ayat tentang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita sebagai hambanya bahwa ketika ingin masuk surga itu harus ada cobaan, diberikan kita ujian, ya. Tidak serta-merta kita itu masuk surga tanpa ada ujian. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan
supaya ujian itu ya dihilangkan, supaya cobaan itu dihilangkan. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa sebelum kita ini, umat-umat sebelum kita ini banyak ujian, ya, banyak ujiannya untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang disisir rambutnya dengan besi, ya, ada yang disisir rambutnya dengan besi, ya, pokoknya banyak sudah cobaan itu. Makanya yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa apa yang Allah berikan dalam diri kita berupa ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat ayat Al-Baqarah 214 ini, seseorang tidak akan masuk surga tanpa ada ujian dan cobaan. Berarti kita balik dia. Maknanya apa? Setiap cobaan dan ujian itu adalah pasti sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak akan pesimis. Ya. Balik. Coba apa tadi? Tidak akan masuk surga tanpa ujian dan cobaan. Sekarang kita balik dia. Setiap cobaan dan ujian bentuk cinta dari Allah. Tenang hati kita nanti. Ya. Tenang dan akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan apa maksudnya di sini? Ujian itu baik berupa harta, ya, kehilangan harta. Harta itu adalah termasuk cobaan. Atau fisik. Apa makna fisik? Dihina kekurangan kita. Misalkan kita punya kekurangan, ya, tidak seperti teman-teman kita lain, dihina kita di sana. Atau kita diuji dengan kemiskinan, ya. Kadang orang itu lebih banyak diuji dengan kemiskinan itu. Bisa jadi anak juga adalah bagian dari ujian atau cobaan. Apa maksudnya anak adalah ujian, adalah cobaan? Kadang anak kita berusaha mendoakannya, ya, didoakan setiap habis sholat. Tapi kadang anak-anak itu belum juga sadar, masih melawan orang tua. Maka itu adalah disebut dengan ujian. Pasangan hidup, ada orang yang suaminya soleh, ada istrinya soleh, ada. Ada suami soleh, istrinya tidak soleh, ada. Seperti Nabi Nuh, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, tapi ujian beliau bukan hanya pada umatnya, tapi yaitu pada istrinya. Ada ujian dari seorang anak, siapa juga? Nabi Nuh. Siapa nama anak beliau? Kan'an. Bayangkan seorang nabi dan rasul, anaknya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ya. Ada juga istrinya soleh, ya, anaknya istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Siapa? Siti Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Ujian untuk siapa itu? Seorang istri. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pilih mana? Suami soleh tapi istri tidak soleh. Cuma istri soleha, suami tidak soleh. Ya, anak soleh, suami soleh, anak tidak soleh. Ya, istri soleh, suami soleh, anak tidak soleh. Atau pilih suami soleh, istri soleh, anak soleha, soleh. Pilih mana? Pilih mana? Yakin? Pilih suami soleh, istri soleha, anak soleh. Yakin?
Suaranya besaran. Pilih soleha istri, pilih soleh suami dan anak soleh. Pilih mana? Pilih mana? Lah, saya ulangi. Pilih, ada orang yang suaminya soleh tapi istrinya tidak soleh. Siapa itu? Nabi Nuh alaihis. Ada orang istrinya solehah, suaminya tidak soleh, yaitu Fir'aun. Pilih mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Pilih mana? Yang 1, 2, 3. Ibu-ibu, pilih yang mana? Bapak-bapak. Tapi ada ujiannya. Nabi Ibrahim istrinya 2. Pilih mana? Pilih 1, 2, 3. Ya enaklah pada suami. Semuanya. Pilih mana? Yang pertama istri solehah. Yang pertama suami soleh, istri tidak solehah. Yang kedua, ulang. Yang pertama istri, ulang, roll action. Yang pertama suami soleh, istri tidak soleh. Siapakah itu? Nabi Nuh alaihis. Yang kedua istri solehah, suami tidak soleh. Siapakah itu? Siti Asia. Yang ketiga suami soleh, istri solehah, anak soleh. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pilih yang 1, 2, 3. Pilih yang mana? Bapak-bapak pilih yang mana? 3. Ibu-ibu pilih mana? Hati-hati diijabah nanti itu. Pilih yang mana? 3 tuh. Dengar sudah? Ibu-ibu pilih yang 3. Bahaya ujian itu. Suami soleh tapi istri tidak solehah. Ya Allah, capek kita ngajar orang. Capek, ya? Udah capek ditambah capek hati. Capek fisik, capek hati. Iya. Capek fisik sudah kita kita bekerja, berusaha banting tulang, ya. Pergi pagi, pulang pagi, ya. Tetapi dia tidak mau diajak sholat. Dia tidak mau dinasihati tentang agama. Capek enggak hati kita? Tiap malam letih, lesu, linglung terus. Enggak mau diajak tahajud. Rugi enggak kita? Jangan cari istri seperti itu. Paham enggak Reza? Ada atau yang model kedua, istrinya solehah, rajin ngaji, rajin puasa, rajin tahajud, selalu mendoakannya. Suaminya berangkat, didoakan dia supaya mendapatkan rezeki yang halal. Kalau banyak rezekinya halal, kalau sedikit halal. Ya Allah, lindungilah suami hamba. Ya Allah, lindungilah dia saat dia bekerja. Ya Allah, ya Allah, kembalikan dia dalam keadaan utuh. Ya iya, takutnya pulang-pulang habis kerja kecelakaan, tinggal satu tangannya begini-gini gitu kan. Itu. Tapi kita sudah doakan, kita sudah selalu disebut di dalam doa, tidak pernah kita lupakan. Kita berikhtiar panggil dia dengan sebuah pokoknya membuat dia itu makin semangat bekerja, tetapi tidak mau sholat. Ya, puasa tidak pernah, berbagi
jarang. Nah, pingin punya suami seperti itu? Pingin? Enggak. Berarti kurang bagus. Jangan pilih suami seperti itu. Pilihlah seperti ini. Jangan pilih suami seperti itu. Pilihlah seperti ini. Bukan kampanye ini. Yang ketiga, ada suami soleh, istri solehah, anak soleh. Siapakah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Senang enggak? Nih, bapak-bapak saya tanya, Dek, ayo kita bangun tahajud. Senang enggak? Adem enggak? Segar enggak hati kita? Masya Allah. Ibu-ibu, bang, kak, misalkan kak bangun kak, iya dek, ini udah jam 3 kita tahajud. Oh iya ya, makasih dek ya. Bangun, udah mau sebentar lagi ini waktu sholat subuh. Terima kasih sayangnya. Senang gak? Nah itu, makanya lakinya soleh, istrinya soleh, maka lahirlah anak yang soleh. Ya, itu. Jadi ujian pasangan itu adalah ujian. Yang namanya ujian itu tentu tidak akan mengenakkan hati dalam diri kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ujian itu sebagai tanda cintanya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jika aku mencintai seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku turunkan ujian. Apa makna ujian di sini? Kesulitan dan kesempitan. Ya, banyak kesulitan hidup Allah hantarkan. Banyak kesempitan yang diselipkan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Agar kita mau memohon kepada Allah Subhanahu. Ya. Tujuan Allah ngasih kesulitan hidup, kesempitan hidup, tiada lain adalah agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat, ya. Kalau kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian seperti kesulitan dan kesempitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya. Coba kalau kita susah banget, merasa masalah kita sulit ya, sepertinya tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Mana kita mengadu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik tempat kita mengadu. Air mata yang Allah jatuhkan dari pipi kita itu tujuannya apa? Itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ini 3 hal yang kita petik ya. 3 bentuk ujian yang kita lihat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa. Ini yang pertama adalah kata-kata ba'sa. Ba'sa itu adalah jamak daripada ba'sun. Ba'sa jamak daripada ba'sun. Ba'sun itu bentuknya ujian ringan. Ya. Kalau ba'sa banyak ujian ringan. Apa makna ujian ringan di sini? Yang pertama, misalkan hujan. Kita semangat melakukan sholat berjamaah. Kita semangat melakukan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, masjid, mengaji. Tetapi tiba-tiba Allah turunkan hujan.
Ya, itu adalah ujian. Hujan ini. Apa kata setan? Tak usah lah pergi. Dibasah kamu. Nah, itu ujian. Itu ujian ringan, Mbak. Ujian ringan. Nanti kalau kamu pergi, kan kamu udah tiap hari pergi. Tahu sih ya Allah, karena kan hujan. Enggak apa-apa enggak pergi. Saat di berjamaah juga sama. Itu kan ada teman rezeki teman berjamaah. Apa? Itu adalah uji. Ya. Apa kata malaikat datang? Jangan. Ingat istiqomah. Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Iya ya. Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Oh, kali kata setan. Kata setan itu lagi. Sekali-kali bolehlah tidak sholat berjamaah. Nah, itu adalah ujian. Apa bahasa Arabnya? Ba'sa. Ya, ujian ringan. Artinya sesuatu yang tidak bersangkut pautnya dengan fisik kita. Kayak apa misalkan sekolah. Ya, sekolah. Ngapain kamu sekolah toh juga nggak belajar misalnya. Nah, ngapain kamu belajar susah habis-habisin waktu kata saya. Padahal kalau kita mau sekolah dimanapun kita tentu akan mendapatkan pelajar. Berangkat kita dari tempat kita, misalkan yang Aspuri ke sini, ya, atau yang Aspura ke masjid, ya, itu pertama nilainya setiap langkah kita itu berbentuk ampunan. Coba, tidak ada ruginya kita. Kita duduk menunggu guru kita, walaupun tidak mengajar, itu barokah daripada kita tidur di asrama. Enggak. Jadi orang yang sadar tentang nilai-nilai barokah itu tidak ada istilah rugi. Paham? Setiap langkah kita bernilai ampunan. Menunggu kita itu termasuk barokah. Makanya yang diutamakan oleh seorang penuntut ilmu adalah khidmat. Contoh kita hataman ya, kita hataman. Yang lain disuruh bikin lontong misalkan, apa untuk kita hataman. Itu sama nilai. Justru kalau kita menolak itu akan menghilangkan barokah. Jangan merasa kami jadi suruh-suruh begini tidak dapat ikut. Tidak. Ketaatan kepada guru itu jauh lebih utama. Paham enggak? Ada kisah kan bagaimana Imam Syafi'i murid beliau kan, Imam Buait itu kan, yang lambat menghafal itu, yang lambat menghafal sampai tetangganya hafal daripada dia yang menghafal. Sementara Imam Syafi'i murid-murid beliau yang lain adalah ulama-ulama besar. Tugasnya itu melayani Imam Syafi'i, disuruh. Sehingga ketika Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia, maka kalau ada hukum-hukum yang sulit dipecahkan oleh murid-murid beliau yang ulama-ulama lain itu, maka tempat mengambil rujukan adalah Imam Buaiti. Kenapa? Karena dia lebih banyak berkhidmatnya kepada guru-guru. Nah ini, makanya ini sungguh luar biasa ya. Tidak ada kita dapatkan selain kita di luar pondok. Selain kita di pondok. Berkhidmat, berkhidmat, laksanakan apa yang diperintah guru. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ya, saat itu tidak berani bergerak kalau Rasulullah belum datang. Itu cara kita menuntut ilmu. Apa yang pertama? Ujian ba'sa. Apa ti ba'sa? Ujian ringan. Ingat cara mengalahkannya, lawan. Kadang-kadang begitu ngantuk gitu kan. Kamu tidur aja. Kan Pak Ustadz enggak ada. Apa tidur sedikit aja. Sekali-kali. Tadi malam kan kamu terlambat tidur. Gitu. Tidur saja. Yang kedua apa di sini? Wadharra itu jamak
dari apa? Dorun. Dorun itu artinya ya ujian menengah, ya. Dorro jamaknya seperti yang kita sebutkan tadi, fisik kita dihina. Misalkan ini sebagai semangat untuk kalian. Kita agak kehitaman, Koreo katanya. Nah itu adalah ujian. Bentuk apa? Dorro menengah. Ya diuji kita. Jalannya pincang-pincang. Oh, itu adalah dorro, ujian. Ya, kalau ada yang menghina fisik kita, yang memang kebetulan fisik kita tidak sempurna teman kita, ingat Allah beri kita seperti itu bukan Allah tidak sayang, tetapi itu cara Allah untuk apa? Memuliakan kita. Semakin kita bisa menghadapinya dengan sabar, maka Allah semakin tinggikan derajat. Jadi yang Allah lihat itu bukan fisik kita, bukan ketampanan dan kecantikan kita. Yang dilihat adalah hati kita. Coba berbuat. Kalau kita berbuat dengan hati, didasari dengan keikhlasan, insya Allah apa yang kita lakukan itu membuat orang itu senang, bahagia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena dasar tidak keikhlasan, bukan dari hati, itu tidak akan bisa bertahan lama. Perbuatan baik yang bertahan lama adalah perbuatan yang didasari adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah zilzal wa zulzilu. Jamaknya adalah zulzilu. Apa arti zulzilu? Digoncang. Ujian berat nih, yang agak berat, hatinya yang tergoncang, ya. Digoncangkan hatinya, yang membuat sulit tidur. Ujiannya itu yang membuat dia sulit tidur, ya. Misalkan ada sesuatu cobaan, apa yang membuat hati kita tergoncang? Misalkan kita kehilangan orang yang kita sayang, orang yang paling kita cinta. Baru-baru kita sayang ada ujian, itu namanya zulzi. Allah pertemukan kita, Allah hadirkan dia, tetapi langsung ada ujian, ya. Baru kenal dia, masya Allah, tiba-tiba ada ujian yang kayak mau memisahkan kita. Nah itu namanya zulzil, ujian berat, sulit tidur, sampai kecabut, sulit tidur, geringsang silu. Ya Allah, padahal aku baru menemukan dia, ya Allah, ya, tidak bisa tidur, hatinya tergoncang. Apa arti tergoncang hatinya? Tidak setenang sebelumnya, kayak apa, khawatir gitu. Pernah nggak merasakan itu? Pernah nggak? Seharusnya orang baru bertemu dipertemukan oleh Allah, ya. Misalkan dia pencinta Al-Quran, kita cinta Al-Quran, didatangkan dia pencinta Al-Quran, baru aja seumur jagung, ya. Tiba-tiba ada ujian besar. Seharusnya orang baru itu kan artinya dia bahagia kan, ini aja gelisah. Nah itu namanya zulzil. Apa arti zulzilu? Ujian berat, tergoncang hatinya. Pernah enggak? Pernah ngerasakan tuh? Itu tanda cinta Allah. Jangan lari dari masalah. Janganlah lari. Harusnya kita bertahan. Yang akan sukses adalah orang yang bisa istiqomah, orang yang bisa bertahan melewati ujian itu. Paham nggak? Berarti berapa ujian Allah kasih kita dalam surah ini? Bentuk surat ini. Pertama apa? Ba'sa, yaitu ujian ringan. Yang kedua, dharra, ujian yang menengah.
Yang ketiga apa? Zulzilu. Apa artinya? Hujan berat, tapi tergoncang hati kita, sulit kita tidur. Nah, kalau ini pernah kita rasakan dari awal naik ke grade kedua. You understand my grade? Grade itu artinya apa? Kayak orang grading itu kan. Naik tingkat lah gitu, bahasa bodohnya lah. Bukan kalian bodoh, bukan kalian bodoh. Bahasa biar kalian cepat paham. Naik tingkat, naik level lah. Karena kalian hobi main game kan? Tapi jangan suka main game. Game itu apa? Permain. Tapi jangan hati orang digamin ya. Is dead lah dia nanti itu. Ya, jadi dinaikkan. Awalnya kita rajin berjamaah, tiba-tiba ada hujan, misalkan seperti yang kita bilang tadi itu. Oh, tetapi kita mampu. Minggir setan. Bismillah, jalan. Ya, tidur. Tidur aja lah, pausan nggak ada. Sekali-kali boleh lah. Out setan. Oh, jalan terus. Berarti naik ke level kedua. Ya Allah hantarkan nanti tiba-tiba ada orang. Makanya seharusnya kita berterima kasih terhadap orang yang mengejek fisik kita. Coklat. Alhamdulillah, makasih. Semoga engkau bisa naik haji. Bisa? Bisa enggak? Cadel misalnya katanya. Enggak bisa ngomong kamu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki orang tuamu dimurah. Mampu enggak? Kalau kita mampu seperti itu, mendoakan orang yang menghina fisik kita. Semekot. Apa semekot? Semeter kotor. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan cita-citamu disampaikan oleh Allah. Berarti itu iman kita sudah naik level yang ketiga, yaitu zulzilu. Apa itu zulzilu? Digoncangkan hati. Idza zulzilatil ardu zilzal. Apa artinya? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan dahsyat. Masya Allah. Paham enggak? Zulzil. Yang pernah merasakan dari ringan ya ke level menengah, ke level tinggi. Mana kalian pilih? Mana kita pilih? Yang tinggi tentunya. Kalau kita sudah di tinggi itu, berarti kita akan menemukan puncak kebahagiaan. Tapi kalau kita merosot, menghilang, kita tidak akan sampai. Kayak kita main game itu kan, level tertinggi misalkan level 20. Wah, merasa bangga. Oleh sebab itu, agar kita merasa bisa bertahan istiqomah, jadi kita harus paham bahwa Allah memberi kita ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Artinya apa di sini? Allah mengesankan dalam diri kita, kamu itu mampu. Apa yang saya timpakan dalam dirimu, ujian, cobaan, kesulitanmu, kamu tidak bisa tidur karena dia, kamu sulit menghilangkan dia dari hatimu. Itu artinya kamu mampu melewati. Paham? Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat 286? A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini jadi ayat poster penguat hati kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidaklah membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah beri kita masalah, Allah beri kita ujian sekadar, seukuran dengan kemampuan kita. Bahasa yang paling dalamnya adalah kita itu mampu melewati setiap apa yang Allah timpakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, ini ayat penguat kita ya. Jadi ingat, ketika ada ujian itu adalah tanda cinta Allah. Yang kedua, ketika ada ujian Allah bilang bahwa kita mampu melewatinya. Ketika Allah membimbing seorang hamba ya ke tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, maka bisa jadi di saat bersamaan Allah hadirkan masalah-masalah itu. Ya, makna yang paling dalamnya juga adalah kalau kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah, itu maknanya Allah ingin meninggikan derajat kita. Besar kapal, besar gelombang, besar cita-cita kita, besar ujian kita, besar impian kita, besar juga rintangan yang akan kita hadapi. Ya, paham nggak? Lihat tuh batang pohon. Pernah lihat batang pohon? Batang pohon beneran. Apa itu? Kelapa yang buahnya di atas. Kelapa yang buahnya di atas. Kalau besar angin besar enggak? Kalau kita bikin puisi apa nah? Melambai-lambai. Bukan melambai-lambai, besar kayak tadi malam angin besar kan? Ya. Besar enggak? Sampai jatuh buahnya misalnya yang besarnya. Pohon yang buahnya di karena ada kadang pohon buahnya di dalam. Apa itu? Ubi. Pohon ubi katakan? Enggak ya. Kalau buah, apa kita bilang kalau ubi itu? Pohon atau apa? Tanaman. Tahu tanaman. Emangnya digantung tanaman, masya Allah. Ayo biar makin pintar sholatan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya kalau pohon, batang pohon misalnya kelapa, buahnya di mana? Di atas. Itu namanya pohon. Kalau di bawah apa namanya? Isinya di dalam. Iya tahu ubi. Apa namanya? Kok belum pintar? Coba ganti sholatnya biar makin pintar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Batang. Berarti kalau mau pinter baca salawat. Ya, batang ubi. Ada nggak bilang pohon ubi? Nggak ada. Kenapa? Pohon itu untuk yang berat-berat. Kalau batang yang ringan. Adil Allah. Ya, buahnya di mana? Di atas. Tuh, ya. Saking kuatnya apa? Kenapa? Karena banyak manfaat. Pohon pisang, pohon kelapa itu dijual. Kalau di Lombok itu dijual, dijadiin kayak gini, ya 2,5 juta harganya.
pohonnya. Ya. Kalau batang ubi dijual enggak? Berapa harganya? Artinya apa? Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi tingkat kemuliaannya, maka semakin tinggi adalah ujian. Pahami itu. Apa yang kita ambil dari diri kita ini waktu kita mondok ini? Banyak ujian kita ya. Jarang dikunjungi orang tua, ya, atau mungkin orang tua kita sakit gitu. Atau mungkin kita tidak seperti teman-teman kita lah bahagianya. Ingat, itu cara Allah mencintai kita. Cara Allah menyayangi kita. Ya, cara Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah ingin bilang kita, makan dulu itu yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit itu lewati. Tapi nanti ketika sudah habis masa mondok kita, insyaallah Allah akan sukseskan kita. Allah pesankan sama diri kita. Apa yang dipesankan? Allah percaya kepada kita, ya. Ketika Allah beri kita ujian, ketika Allah beri kita cobaan, artinya apa? Allah percaya kepada kita. Maka bahagialah dengan apa yang Allah timpakan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya apa? Solusinya setiap masalah yang tadi itu, buka ya ayat 142 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Apa arti yahdi? Yahdi, dia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Masalah-masalah yang Allah beri dalam diri kita itu ada solusinya. Masalah itu siapa yang titip? Allah. Maka yang akan memberi solusi juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi, petunjuk. Bahasa kita lah solusi, ya. Mayyasha. Apa artinya yasa? Siapa yang dikehendakinya? Maksud yang dikehendakinya adalah orang yang sabar menjalani ujian itu. Orang yang ikhlas melewatinya, ya. Lewati ujian kita, lewati masalah kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ayat sebagai solusi terhadap masalah kita. Kalau kita sabar, ikhlas, ridha, menerima apa yang Allah berikan dalam diri kita yang membuat kita merasa kesulitan, ya, kesempitan dalam hidup ini, maka yakin itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita, dan itu sebagai cara Allah memuliakan hidup kita. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lawan sudah ada ditimpa musibah sini, maka dalam hizib Nahdlatul Watan apa bunyinya? Istaddi azmatu tambariji qadana luki bil balad wa zalamul laili lahu syurujun hatta yabshahu abus. Masya Allah. Wa zalamul lail, ya. Setiap malam gelap gulita pasti ada terang benda. Habis gelap terbitlah terang. Habis susah terbitlah bahagia. Habis susah terbitlah ceria. Habis air mata terbitlah senyum. Di balik air mata yang Allah berikan kepada kita ada senyuman bahagia untuk kita berikan kepada orang lain.
Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Temanmu lagi galau, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, kenapa yuk kamu sakit gigi? Yahdi may yasha'u ila siratim. Artinya nih jangan takut ya. Jangan merasa paling lemah. Allah nggak suka orang-orang lemah. Kuatkan hati kita. Fisik kita boleh lemah, tapi hati kita tidak boleh lemah. Yakinkan hati kita dengan ayat-ayat Allah. Karena ayat ini tanda kebesaran Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah sukseskan kita ya. Semua bentuk ujian kita. Apa itu? Pesawat. Masyaallah. Masyaallah. Pesawat. Emang kalian pulang pakai pesawat? Pesawatnya odong-odong. Enggak bisa naik dia gitu. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah sukseskan kita dunia akhirat. Allah jadikan kita sebagai jembatan kebahagiaan orang tua kita di dunia. Allah jadikan setiap hafalan huruf-huruf yang kita baca dan kita hafalkan ini menjadi wasilah penyampai untuk membahagiakan orang tua kita, lebih-lebih di akhirat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah simpankan kita satu surga bersama guru besar kita, bersama orang-orang alim, bersama para nabi dan rasul, melalui bimbingan sabda baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.